Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu tanah Sumatera kembali menangis. Hujan yang mengguyur tanpa jeda telah menyeret tuang air bah dari dataran yang tinggi, menghanyutkan rumah-rumah perkampungan. Tanah yang kokoh pun pecah, meluncur sebagai longsor. Berumat apapun yang ditemukan dalam pelukan lumpur. Ada keluarga yang terpisah, ada jasad yang ditemukan dalam pelukan lumpur, dan ada harapan yang runtuh bersama rumah-rumah yang terseret air. Kita berduka untuk mereka, namun duka seorang mukmin tidak boleh berhenti sebagai emosi saja. Ia harus berubah menjadi renungan, menjadi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi muhasabah yang menyuluh dalam diri kita, sebab tidak ada satupun peristiwa yang besar terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa hikmah, tanpa pesan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian adalah akibat ulah tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Ayat ini bukan untuk meletakkan beban kesalahan di pundak korban. Justru boleh jadi korban-korban itu mati dalam keadaan syahid, diangkat derajatnya dan dibersihkan dari dosa-dosanya. Tetapi ayat ini adalah cermin yang Allah letakkan di hadapan kita semua, agar kita melihat diri apa yang salah dari jalan hidup kita, apa yang telah kita lalaikan dari hak Allah di muka bumi ini, apa yang hendak Allah ingatkan melalui banjir dan longsor ini. Musibah tidak pernah turun dengan sia-sia. Ia datang sebagai teguran yang lembut namun tegas, sebagai peringatan yang menyakitkan namun penuh kasih sayang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walau secara lahiriah kita melihat curah hujan, pergerakan tanah, tekanan air, atau retakan geologis, seorang mukmin tidak pernah berhenti hanya pada penjelasan fisik saja. Di balik semua itu ada Allah yang mengatur, ada keputusan yang diturunkan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, dan ada pesan yang harus dibaca oleh hati-hati kita, bukan hanya orang petah dan data saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa lanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami timpakan kepada mereka azab yang dekat di dunia,
sebelum azab yang besar, yaitu di akhirat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Banjir dan longsor bukanlah bentuk puncak kemurkaan Allah. Karena jika Allah menghendaki kehancuran, tidak ada yang dapat menahannya. Apa yang kita saksikan justru adalah peringatan yang lembut dari Allah agar manusia segera kembali bertaubat kepadanya sebelum pintu kesempatan tertutup. Kematian yang datang mendadak melalui bencana seringkali lebih menyentuh hati kita dibandingkan nasihat-nasihat yang panjang. Dalam satu sore, rumah yang telah dibangun bertahun-tahun hilang seketika. Dalam satu malam, seorang ayah kehilangan seluruh keluarganya. Dalam hitungan jam, desa yang penuh tawa dan canda berubah menjadi lautan air yang keruh. Semua ini agar manusia berhenti dari kelalaiannya, agar ia berhenti berjalan dalam kesombongan, agar ia menyadari bahwa ia tidak pernah memiliki kendali atas hidupnya. Hanya Allah yang mengendalikan segalanya. Jemaah Jumat yang berbahagia, kita seringkali baru menyadari betapa lemahnya kita saat alam bergoncang dan bencana hadir. Sebelum bencana datang, manusia berjalan dengan dada yang membusung, bangga dengan teknologi, percaya diri dengan kekuatan, merasa aman dengan harta dan kekuasaan. Tetapi saat air bah datang, saat tanah runtuh, saat bumi bergetar, saat langit murka, semua kesembuhan itu terhempas begitu saja. Kita baru sadar bahwa kita hanyalah makhluk yang kecil. Kita tidak punya daya dan kuasa, tidak punya apapun kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an, "In kanat illa sayhatan wahidah." Tidaklah kehancuran umat terdahulu itu kecuali dengan satu tarikan saja. Quran Surat Yasin ayat 29. Satu tiupan, satu gemuruh, satu luncuran tanah, dan manusia tersungkur tak berdaya. Musibah membuka tabir kemanusiaan. Musibah membuka tabir kemampuan manusia, memperlihatkan bahwa semua yang kita banggakan selama ini sejatinya hanyalah fana. Musibah membuat manusia sadar bahwa kematian tidak butuh sebab besar. Ia bisa datang melalui setetes air, sebutir tanah, secuil batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan apa yang diperbuatkan oleh tangan-tangan manusia. Itu semua agar Allah mencicipkan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali bertaubat kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Kerusakan bumi, hutan yang gundul, sungai yang penuh sampah, bukit yang dikeruk tanpa kendali hanyalah bagian dari penyebab lahiriah saja. Tetapi penyebab batinnya jauh lebih berat. Dosa-dosa dan tidak diistighfari, maksiat yang tidak disesali, syariat yang diabaikan, dan hati yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, musibah harus membuat kita sibuk mengkoreksi diri, bukan mencari kambing hitam. Musibah mengajarkan bahwa urusan bumi dan urusan hati tidak dapat dipisahkan. Saat manusia memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperbaiki keadaan bumi. Saat manusia memperbaiki ibadahnya, Allah memperbaiki langit yang menaungi mereka. Di sinilah seorang mukmin menemukan keseimbangan antara tawakal, muhasabah, dan ikhtiar memperbaiki bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, jadikanlah musibah ini sebagai tanda bahwa Allah masih sayang kepada kita, sebab Allah masih menegur kita, masih mengingatkan kita, dan masih memberikan kesempatan yang lebih mengerikan lagi dari bencana adalah ketika Allah membiarkan kita dalam kesenangan, sementara hati kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga banjir dan longsor yang terjadi tidak hanya menyapu tanah saja, tetapi juga menyapu kelelahan jiwa kita. Sungguh merugi seorang hamba ketika Allah telah menegur,
namun ia tetap berjalan dengan kemaksiatannya. Allah telah mengguncang bumi, namun hatinya tidak berguncang. Allah telah memperlihatkan kematian di depannya, namun ia tetap merasa aman. Allah telah menunjukkan betapa cepatnya dunia dapat runtuh, namun ia tetap memperlakukannya dunia seakan-akan tempat tinggal yang selama-lamanya. Wa'iyadu billah. Ketahuilah jemaah sekalian, tidak ada kondisi yang lebih berbahaya daripada hati yang tidak peka terhadap peringatan Allah, hati yang tidak pernah mengingat Allah. Bahkan bencana terbesar bukanlah banjir yang menghanyutkan rumah atau longsor yang meratakan desa, tetapi hati yang mati sebelum tubuh dikuburkan di liang lahat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qul ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukruhu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan biarkan musibah ini berlalu tanpa doa untuk mereka yang menjadi korban. Mungkin kita tidak memiliki harta yang besar untuk disumbangkan kepada mereka, tetapi kita punya doa yang dapat menembus langit. Doakan agar Allah menggantikan rumah mereka dengan yang lebih baik, menggantikan kehilangan mereka dengan pahala yang lebih besar, dan menggantikan luka mereka dengan ketabahan yang indah. Mintalah juga kepada Allah agar musibah itu tidak berulang lagi, agar negeri ini dijaga dari bencana yang lebih besar, agar langit dan bumi bersahabat dengan kita, dan agar hati-hati kita bersahabat dengan Rabb-Nya. Rasulullah SAW mengajarkan juga kita doa, karena musibah yang paling buruk adalah hilangnya nikmat tanpa kita sadari. Nikmat iman, nikmat doa, nikmat salat yang khusyuk, nikmat hati yang lembut. Sebab jika semua itu hilang di diri kita, maka bencana apapun tidak akan mampu mengembalikan kita. Mintalah agar Allah menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, menjaga ketenangan kita di negeri ini, dan menjaga seluruh nikmat yang kita genggam hari ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filistin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.